Pernah nggak sih kalian ngerasa susah banget buat memulai sesuatu yang baru? Atau kalian ngerasa susah banget buat ngebangun kebiasaan baru? Atau kalian ngerasa susah juga buat kembali ke kebiasaan baik yang sebelumnya? Kalau kalian pernah berada pada fase itu, atau kalau misalnya saat ini kalian lagi berada pada fase itu, kalian lagi pengen ngebangun kebiasaan yang baru, kalian lagi pengen memulai sesuatu yang baru, atau bahkan kalian ingin kembali ke kebiasaan yang sebelumnya, pas banget kalian di sini. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini aku bakal sharing pengalamanku untuk kembali memulai kebiasaan yang baru. Kenapa? Kembali memulai kebiasaan yang baru karena sebenarnya beberapa habit ini sudah aku lakukan sebelumnya. Cuman ada modifikasi-modifikasinya. Jadi ya memulai kembali kebiasaan yang baru gitu deh. Jadi sebelumnya aku itu punya morning routine di mana setelah aku bangun pagi, biasa aku beres kamar, habis itu aku meditasi, lalu aku jalan pagi. Selesai jalan pagi, aku biasanya mampir sebentar buat kasih makan ikan-ikan. Ini bukan ikan-ikan aku by the way. Jadi ini tuh ikan yang ada di danau di komplek perumahan aku. Cuman ya kayak aku sayang banget sama beberapa ikan di situ gitu. Makanya aku setiap pagi meluangkan waktu buat kasih makan ikan-ikan. Kemudian pas waktu bulan April kalau nggak salah, itu aku harus menghadapi, aku tuh harus melewati lah ya, harus melewati fase operasi gitu. Jadi di tangan sebelah kiriku, kalau kalian follow Instagramku pasti tahu. Di tangan sebelah kiriku itu ada benjolan yang berada di antara saraf dan otot gitu. Jadi cukup mengganggu ketika aku beraktivitas. Nah, itu harus dioperasi, harus dikeluarkan. Jadi pada fase itu kebiasaanku tiba-tiba hilang gitu kan. Karena aku harus bed rest, harus kembali memulihkan diri dan lain-lain. Nggak selesai di situ, setelah itu aku harus kumpul keluarga yang cukup lama. Itu juga membuat aku kehilangan kebiasaanku. Dan akhirnya aku harus menyesuaikan kembali. Aku tuh udah berusaha gitu buat nyoba buat balik lagi. Tapi nggak kunjung berhasil gitu. Karena ujung-ujungnya balik lagi gitu. Balik bangun siang lagi, boro-boro jalan pagi. Bisa nge-gym aja syukur gitu. Jadi gara-gara itu jadi ada jeda gitu lah ya, ada jeda antara kebiasaan yang sudah aku bangun kemudian ada restnya gitu, entah apapun itu alasannya. Nah, akhirnya muncul kesadaran dalam diriku. Jadi aku tuh pengen banget buat kembali ke masa-masa itu. Mulai bangun pagi lagi, kemudian bisa jalan pagi, kemudian juga bisa lebih aktif lagi, bisa kembali masak lagi gitu. Karena aku udah lama banget nggak masak, karena ngerasa aku capek dan tidak punya waktu. Padahal ya itu hanya alasan aja. Padahal kan tidak seperti itu sebenarnya. Aku hanya mencari pembenaran aja. Nah, setelah muncul kesadaran diri ini, aku berpikir, apa kira-kira yang bisa membantuku untuk beneran bisa melakukannya lagi? Jadi duitnya tuh gimana gitu, nggak cuman rencana dan kesadaran aja. Akhirnya semalam aku itu ngobrol sama temanku. Kita itu merencanakan untuk pergi berlibur gitu. Nanti ini aku bakal bahas partnya juga. Keren banget soalnya lucu. Oh, nanti aja. Oke, jadi semalam aku tuh ibaratnya traveling online gitu ya. Kenapa namanya traveling online? Karena aku tuh mencari-cari banyak referensi soal kepergian kami gitu. Ada endorfin kan tuh, aku jadi happy sebelum tidur. Terus kemudian aku udah niat, aku udah nggak mau lagi tidur terlalu malam. Jadi jam berapa ya? Jam 9 kalau nggak salah. Iya, jam 9 atau jam 10, aku lupa. Aku udah taruh handphone dan aku berusaha meditasi dan supaya bisa tidur gitu. Setelah itu paginya bener banget tuh aku bangun dengan penuh semangat. Jadi kayak, I'm fresh gitu ya. Terus habis itu aku beres-beres, terus aku turun. Aku turun itu, aku emang berniat, aku mau jalan pagi. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah jauh-jauh. Paling tidak aku mulai dulu aja.
Nah, aku mulai ngerapihin jurnalku. Jadi aku punya beberapa jurnal, mulai dari jurnal aktivitasku, jurnal emosiku, kemudian checklist-checklist buat apa kayak to-do list hari ini atau rutinitas hari ini gitu. Aku ngerapihin itu semua di hari sebelumnya ya. Dan aku bertekad, oke, aku akan menjalani checklist-checklist dan rutinitasku gitu. Jadi aku udah siap-siap, ganti baju, pakai sepatu, terus habis itu aku keluar rumah dengan niatan aku mau jalan pagi. Nggak peduli berapa jaraknya, yang penting aku mau jalan pagi. Jadi make it easy gitu. Jadi dibikin gampang aja, yang penting kamu jalan dulu aja gitu. Aku ngomong sama diriku. Terus kemudian aku mulai keluar rumah, jalan dengan rute yang biasanya aku lewati. Jadi emang rutenya itu aja gitu. Jadi aku jalan, sambil aku lihat kan penunjuk jarak gitu. Nah, aku tuh udah hampir setengah dari biasanya aku jalan. Nah, aku berpikir, kali ini setengah dulu aja deh, kan aku udah mau mulai gitu. Nah, setelah sampai di setengah jarak yang biasanya aku tempuh, ternyata ada muscle memory dalam diriku gitu. Jadi aku tuh nggak mau berhenti cuy. Kayak mau balik nggak ya? Nggak deh sayang, sekalian aja. Kenapa? Toh aku tidak merasa capek, aku nggak ngerasa keberatan gitu. Jadi ya kenapa nggak berangkat aja gitu. Ya udah akhirnya aku jalan, tek 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 tek. Waduh, masa tek 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 bunyinya. Nah, kemudian aku jalan, terus ketika aku balik ke rumah, ternyata aku tuh menempuh jarak yang biasanya aku tempuh dulu. Bahkan dulu kadang aku tuh ngerasa kayak engap banget, kayak capek. Tapi ini tuh aku ngerasanya nggak keberatan sama sekali, kayak wow, I'm enjoy gitu ya. Aku bener-bener menikmati jalan pagi kali ini. Jadi aku kayak full energi justru gitu, kayak bersemangat sekali. Aku happy ngerjainnya gitu. Setelah sampai di rumah, aku beres-beres. Jadi kayak cucian piring gitu-gitu aku cuci dulu. Habis semuanya beres. Nah, aku minum air putih gitu. Kayak oke, kita diem dulu nih. Kita mau ngapain gitu. Aku jadi berpikir. Terus aku ngerasa lapar. Biasanya aku tuh nggak pernah makan pagi. Jarang banget sarapan sebelumnya. Jadi kali ini aku makan pagi. Aku makan buah. Set. Wah, aku merasa enakan nih. Bagaimana kalau misalnya kita gym aja. Jadi aku biasanya gym itu siang-siang, nah biar dapat AC gitu kan. Nah kali ini aku pengen nyoba gym pagi. Sebenarnya dulu pernah sih, cuman gak maksimal karena rame banget gymnya. Nah kali ini aku nyoba gym pagi. Jadi nyoba hal-hal baru lah istilahnya gitu. Sambil menemukan daily rutin yang baru yang bisa cocok diterapkan di masa sekarang. Karena daily rutin yang sebelumnya, sampai sebelum ada jeda itu, mungkin cocok buat kamu. Tapi ketika kamu itu sekarang ngelakuinnya, belum tentu loh cocok lagi. Makanya perlu cari lagi tuh formula-formula barunya gitu. Akhirnya aku coba berangkat ke gym. Wah, ternyata kok parkiran mobilnya ramai sekali. Sepertinya gymnya rame gitu. Aku udah mulai ngedrop tuh. Apa nggak usah ke gym aja gitu. Jadi kayak masuk nggak nih gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan buat oke, aku masuk dulu aja. Siapa tahu mobilnya banyak tapi orangnya kagak ada gitu kan. Jadi ya udah, aku masuk. Terus aku lihat, wah ternyata di lantai 2 nggak begitu rame. Kita lihat nih lantai 3 gitu. Aku naik ke lantai 3, ternyata juga nggak rame-rame banget. Tuh kan, untung aja aku naik. Coba kalau misalnya tadi aku putar balik, aku nggak bakal tahu kenyataan ini gitu. Ya udah akhirnya aku nge-gym. Nah aku juga nge-gym itu aku ngerasa sangat berenergi gitu, kayak tidak bermalas-malasan sama sekali. Biasanya tuh aku juga agak males gitu, kayak yang biasanya 4 set jadi yaudah 3 set aja gitu. Nah ini enggak, kayak 4 set, oke kita lakukan 4 set dengan penuh semangat dan penuh dedikasi. Sampai akhirnya aku kelar gym dan aku nyoba hal-hal baru di gym. Kayak misalnya hal-hal yang aku pengen lakuin tapi sebelumnya nggak berhasil gitu. By the way, ini kondisiku itu 2 hari lalu aku tuh nggak enak badan gitu karena kecapean dan lain-lain. Tenaga keforsir, terus udah cukup tua juga kali ya. Jadi usia selnya juga kan semakin menua. Jadi ya gitulah, agak rentan badannya. Nah kemudian aku nyoba hal-hal baru gitu di gym. Lagi-lagi nyoba hal baru gitu. Ternyata aku berhasil, wow. Aku senang sekali gitu. Aku ngerasa bahwa, oh ternyata memulai kebiasaan baru itu
sesederhana mulai aja dulu dengan hal yang sederhana juga gitu. Kayak satu langkahmu itu bisa berdampak suatu hal lain, bahkan hal yang lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Nah setelah itu aku berhasil kan ngelakuin hal baru yang aku pengen banget gitu di gym. Terus setelah berhasil itu dapat endorfin lagi gitu, jadi kayak happy banget lagi gitu kan. Terus habis itu aku mikir, setelah dari gym aku mau ngapain lagi nih gitu. Aku mikir sekalian aja benerin hidupnya, aku mau kembali masak. Nah masak itu langkah kecilnya apa sih? Beli bahannya dulu gitu. Atau paling nggak bayangin dulu deh makanan apa yang mau kamu bikin gitu. Jadi akhirnya setelah dari gym tadi aku langsung ke supermarket gitu. Karena kalau misalnya ke pasar kayaknya udah telat banget meskipun pasarnya masih buka. Tapi kayak udah susah banget gitu loh buat dapetin bahan-bahan makanan yang masih segar. Jadi aku pergi ke supermarket, aku pilih-pilih ada buah-buahan, terus kemudian sayur-sayuran, ada proteinnya juga pastinya gitu. Terus aku udah berniat tuh, aku mau masak gitu. Nah, jadi setelah semuanya terkumpul gitu ya, mau nggak mau kan aku juga nggak mungkin ngebuang-buang bahan makanan gitu aja gitu kan. Yang mana bahan makanan itu kalau misalnya aku masak tuh nggak lebih murah sih daripada beli. Kenapa? Karena aku jadinya pilih bahan makanannya itu yang berkualitas gitu. Contohnya kayak misalnya sayur, aku pilih sayurnya yang organik. Terus habis itu kayak buah, aku pilih buahnya itu yang apa ya tadi, organik apa hidroponik gitu aku lupa. Pokoknya yang lebih berkualitas lah gitu ya. Sebisa mungkin aku itu happy ketika makan dan aku tuh beneran tahu ini tuh kualitasnya semana sih ketika aku makan gitu. Jadi aku sampai rumah emang niat mau bikin konten dulu, habis itu aku mau masak. Kenapa aku mau bikin konten? Karena aku mau reminder sama diriku. Suatu saat kalau misalnya aku lagi dismotivation lagi gitu ya, lagi kayak kehilangan motivasi untuk kembali ke kebiasaan yang sehat, buat kembali ke kebiasaan yang baik, atau aku ngerasa bahwa aku kayaknya aku udah nggak bisa, kayak melemahkan diri gitu, aku bisa cek lagi nih video aku yang ini bahwa aku pernah di masa ini, aku pernah di fase ini, aku pernah yang berbulan-bulan susah banget buat balik ke kebiasaan dan ternyata aku bisa balik dengan kondisi aku yang lebih baik. Jadi nggak cuman balik, tapi juga kondisinya tuh lebih baik. Senang sekali. Ini aja, aku tuh belum sempet mandi, belum sempet make up dan sebagainya, beneran yang baru pulang dari supermarket. Aku masih pakai baju gym, beneran yang kayak pulang dari supermarket, aku langsung gitu ya ngeluarin barang, terus habis itu aku masih pakai baju gym, aku langsung hidupin kamera, ya udah aku mau take video, aku mau bikin konten, aku nggak mau hype-nya itu hilang gitu, karena aku yakin kalau energi ini tuh aku bisa rasain di kemudian hari. Kalau aku tuh beneran happy loh saat ini gitu. Dengan serentetan yang sudah aku lakukan di hari ini gitu. Mulai dari aku bisa jalan pagi lagi dan itu bawaannya happy gitu. Terus habis itu aku bisa gym pagi, aku bisa unlock experience baru. Aku bisa ibaratnya apa ya, mencapai goals yang aku mau di gym dan lain sebagainya. Terus aku bisa balik buat belanja lagi, punya keinginan buat masak lagi yang bahkan sebelumnya keinginan aja nggak ada. Boro-boro mau masak, keinginannya aja tuh nggak ada. Sedangkan kali ini aku tuh sudah punya keinginan, aku punya kemauan, aku udah belanja, tinggal aku masaknya aja gitu. Jadi aku beneran ingin membingkai ini sebagai sebuah memori. Dimana kalau misalnya besok-besok aku dismotivation lagi, aku ngerasa kehilangan arah lagi, aku ngerasa susah banget buat balik ke kebiasaan, aku bisa tonton video ini. Gitu juga sama kalian, percayalah bahwa semua itu pasti bisa dilakukan. Tinggal yang pertama, kita membuka diri dulu. Kita punya kesadaran diri dulu bahwa kita emang ingin buat melakukan itu. Setelah kita punya kesadaran dirinya, cari motivasinya gitu. Jadi sebenarnya motivasinya tuh bisa apapun, sesederhana apapun juga itu bisa banget gitu. Tergantung diri kita masing-masing gitu. Apa yang bisa membuat kita termotivasi gitu. Nah setelah itu ya udah lakukan aja langkah kecilnya gitu. Kayak misalnya tadi aku mau jalan pagi, ya udah pakai sepatu dulu aja, pakai baju dulu aja, habis itu keluar rumah, easy gitu. Selebihnya ya udah biarin badan kita yang bekerja. Gitu sih. Jadi kalau misalnya kita tuh emang punya kemauan, aku yakin banget kita juga pasti punya dorongan buat ngelakuin itu gitu. Oke, segitu aja dulu dari aku.
Semoga konten dadakan ini jadi bermanfaat juga buat kalian, dan ini khususnya sebenarnya aku bikin buat jadi reminder kalau misalnya besok-besok jadi dismotivation lagi gitu. Thank you udah nonton, terima kasih atas dukungannya, and see you, bye-bye!